Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Stevi Hutari dengan NIM 2014040049 dari kelas Tadris Matematika B semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Diskrit, di mana saya akan membahas 12 materi dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada relasi rekursif atau jenis-jenis relasi rekursif. Kemudian yang kedua penyelesaian RR dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembangkit. Kemudian yang ketiga konsep dasar poset. Yang keempat ada lattice. Kemudian yang kelima aljabar boolean dan gerbang logika. Keenam konsep dasar graf. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh ada derajat titik. Yang kedelapan penyajian dengan matriks. Kemudian yang kesembilan ada lintasan terpendek. Kemudian yang ke-10 algoritma Dijkstra. Dan yang ke-11 ada pohon, dan yang terakhir atau yang materi yang ke-12 adalah pohon merentang. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah relasi rekursif. Nah, relasi rekursif sering juga disebut dengan relasi berulang. Relasi ini mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai ke n yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Untuk mendefinisikan sebuah barisan relasi berulang memerlukan nilai awal yang sudah ditentukan. Suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan atau AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut. Untuk suatu bilangan non-negatif n, suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Contohnya, misal A barisan yang memenuhi relasi rekursi AN sama dengan AN kurang 1 dikurang AN kurang 2 untuk N besar sama 2, lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5, tentukanlah nilai A2 dan A3. Nah, kita dapat menjawabnya dengan karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka A2 sama dengan 2. Sedangkan karena A3 sama dengan A2 dikurang A1, maka didapatkan A3 sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari relasi rekursi. Jenis-jenis relasi rekursi ini yaitu ada homogen dan non-homogen. Yang pertama yaitu bentuk umum bagian rekursif dari suatu relasi rekursif linear berderajat K dapat ditulis sebagai berikut. AN ditambah H1 N, AN dikurang 1 ditambah H2 N, AN kurang 2 ditambah sampai seterusnya ditambah HK N, AN dikurang K sama dengan Fn. Dengan HIN untuk setiap I kecil, I besar sama dengan K dan I kecil sama dengan 1. Dan Vn adalah sebuah fungsi numerik dengan variabel n. Jika Fn sama dengan 0, maka relasi rekursifnya disebut homogen. Sedangkan jika Fn tidak sama dengan 0, maka relasi rekursifnya disebut non-homogen. Nah, selanjutnya materi yang kedua, yaitu penyelesaian relasi rekursif dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembangkit. Yang pertama menggunakan metode akar karakteristik. Kembali kita ungkapkan bahwa relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta berbentuk AN ditambah C1 AN dikurang 1 ditambah C2 AN dikurang 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah CK AN dikurang K sama dengan 0, di mana CK tidak sama dengan 0. Dengan K kondisi awal dan CI konstanta sama dengan 1,2 sampai K. Penyelesaian relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta menggunakan metode akar karakteristik dilakukan melalui serangkaian prosedur sebagai berikut. Yaitu yang pertama, misalkan AN sama dengan X pangkat N pada persamaan, sehingga diperoleh XN ditambah C1 XN pangkat
N kurang 1 ditambah C2X pangkat N kurang 2 ditambah sampai ditambah CKXN pangkat N kurang K sama dengan 0. Bagi tiap suku pada persamaan dengan pangkat terendah X pangkat N kurang K untuk memperoleh X pangkat K ditambah C1 X pangkat K kurang 1 ditambah C2 X pangkat K dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah CK sama dengan 0. Persamaan disebut persamaan karakteristik dari relasi rekursif. Persamaan karakteristik mempunyai K buah akar yang mungkin saja semuanya berbeda, atau mungkin terdapat beberapa akar rangkap. Akar dari persamaan dapat juga berupa bilangan kompleks berupa ini. Kita tinjau dua kasus, yaitu yang pertama, kasus yang pertama saja yang kita contohkan, yaitu yang pertama kasus persamaan karakteristik mempunyai K akar yang berbeda. Jika semua akar berbeda, maka N sama dengan XI pangkat N, di mana T kecil sama dari 1 dan besar sama dari K, merupakan solusi dari persamaan berdasarkan persamaan karakteristik berdasarkan akibat teorema superposisi. Kombinasi linear dari akar-akar tersebut juga solusi dari persamaan akar karakteristik, sehingga diperoleh solusi umum dari relasi rekursif yang berbentuk AN sama dengan P1X1 pangkat N ditambah P2X pangkat 2 di pangkat N ditambah seterusnya ditambah PK XK pangkat N. Dengan mensubstitusikan K kondisi awal ke solusi umum, diperoleh sistem persamaan linear dengan K persamaan dan K variabel. Dengan menyelesaikan SPL tersebut menggunakan metode yang disukai, diperoleh solusi khusus dari relasi rekursif. Contohnya, selesaikan relasi rekursif berikut menggunakan metode akar karakteristik, di mana A0 sama dengan 0, A1 sama dengan negatif 1,
Baiklah, kita masuk pada materi yang kelima dan keenam, yaitu aljabar boolean dan gerbang logika. Yang pertama yaitu aljabar boolean. Nah, aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boleh melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Atau perhatikan kemiripan hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Dalam buku The Love of Talk, boleh memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Pengaplikasiannya yaitu pada perancangan rangkaian penskalaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC atau integrated circuit atau pada komputer. Kemudian ini merupakan contoh penggunaan aljabar boolean pada peraga digital, integrated circuit, dan jaringan skalar. Nah, selanjutnya definisi aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator binar, plus dan minus, dan sebuah operator uner, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B plus minus uner 0, 1. Nah, disebut aljabar boolean. Jika untuk setiap A, B, C elemen B, maka berlaku 4 aksioma, yaitu ada aksioma identitas, komutatif, distributif, dan komplemen. Nah, selanjutnya berhubung elemen-elemen B tidak didefinisikan nilainya, atau kita bebas menentukan anggota-anggota B, maka terdapat banyak sekali aljabar boolean. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, orang harus memperlihatkan atau memperhatikan, yaitu yang pertama, elemen-elemen himpunan B, yang kedua, kaidah aturan operasi untuk dua operator biner dan operator uner, kemudian yang ketiga, himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Nah, aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar boolean karena memenuhi 4 aksioma di atas. Dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian atau subset dari aljabar boolean. Nah, pada aljabar proposisi misalnya, B berisi semua proposisi dengan n peubah, dua elemen unik berbeda dari B adalah T dan F, kemudian operator biner dan operator uner, semua aksioma pada definisi di atas dipenuhi. Dengan kata lain, B operator biner, operator uner, FT adalah aljabar boolean. Selanjutnya ada aljabar boolean dua nilai. Nah, aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya yang sangat luas. Pada aljabar dua nilai ini yaitu yang pertama B sama dengan 0, 1, kemudian operator binernya plus dan dot, kemudian operator unernya yaitu komplemen. Nah, kaidah untuk operator biner dan operator uner adalah sebagai berikut seperti gambar, ini untuk dot, ini untuk plus, dan ini untuk komplemen. Nah, kemudian yang keempat, itu keempat aksioma di atas terpenuhi. Nah, selanjutnya ada ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan komplemen. Contohnya itu 0, 1, A, B, A plus B, A dot B, A komplemen D dot B plus C, A dot B komplemen ditambah A dot B dot C komplemen plus B komplemen dan sebagainya. Nah, adapun hukum-hukum aljabar boolean, yaitu yang pertama hukum identitas, di mana A plus 0 sama dengan A dot 1 sama dengan A. Kemudian yang kedua hukum idempoten, di mana A plus A sama dengan A dot A sama dengan A.
Kemudian yang ketiga ada hukum komplement, di mana A plus A komplement sama dengan 1, A komplement sama dengan 0. Yang keempat ada hukum dominansi, di mana A dot 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. Kemudian yang kelima ada hukum involusi, yaitu di mana A komplement dipangkat komplement sama dengan A. Kemudian yang keenam hukum penyerapan, di mana A plus AB sama dengan A dikali A plus B sama dengan A. Kemudian yang ketujuh ada hukum komutatif. Hukum komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A. Kemudian yang kedua ada AB sama dengan BA. Kemudian yang kedelapan ada hukum asosiatif, di mana A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Kemudian A dikali BC sama dengan AB dikali C. Kemudian yang kesembilan ada hukum distributif, di mana A plus BC sama dengan A plus B dikali A plus C. Kemudian AB plus C sama dengan AB plus AC. Kemudian yang ke-10 ada hukum De Morgan, di mana A plus B komplement sama dengan A komplement B komplement. Kemudian yang kedua A B komplement sama dengan A komplement plus B komplement. Yang terakhir ada hukum 0/1, di mana 0 komplement sama dengan 1 dan 1 komplement sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada contohnya, yaitu buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A plus A komplement B sama dengan A plus B dan A dikali A komplement plus B sama dengan AB adalah benar. Nah, dapat kita selesaikan yaitu dengan cara seperti berikut. Yang pertama dengan menggunakan hukum penyerapan, hukum asosiatif distributif, hukum komplement, hukum identitas. Kita dapatkan yang pertama yaitu A plus B. Kemudian yang kedua kita menggunakan hukum distributif, hukum komplement, dan hukum identitas. Kemudian kita dapat AB. Nah, kemudian ada fungsi boolean. Contoh-contoh fungsi boolean, yaitu yang pertama fx sama dengan x, fxy sama dengan x aksen y ditambah xy aksen ditambah y komplement. Kemudian fxy sama dengan x komplement y dikali y komplement. Kemudian fxy sama dengan x ditambah y komplement. Kemudian fxy sama dengan xyz komplement. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplementnya disebut literal. Fungsi H x, y, z sama dengan x, y, z komplement terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan z komplement. Jika diberikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 0, maka nilai fungsinya adalah H110 sama dengan 1.1.0 komplement sama dengan 1.1.1 sama dengan 1.1 sama dengan 1. Selanjutnya ada bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda, yaitu yang pertama sebagai penjumlahan dari hasil kali dan kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah. Contohnya pada berikut. Nah, jadi dapat disimpulkan adalah dua buah fungsi yang sama, f, x, y, z, dan g, x, y, z merupakan dua buah fungsi yang sama. Selanjutnya ada min term, suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Kemudian ada max term, suku term yang di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Contohnya f, x, y, z sama dengan x komplement y komplement z tambah x y komplement z komplement ditambah x y z menjadi 3 buah min term x komplement y komplement z, x y komplement z komplement x y z. Kemudian yang kedua gx y z, di mana mendapatkan 5 buah max term. Selanjutnya misalkan peubah atau variabel fungsi boolean adalah x, y, dan z, maka x komplement y bukan min term karena literal tidak lengkap.
Y komplement Z komplement bukan minterm karena literal tidak lengkap. Kemudian X Y komplement Z, X Y Z komplement, X komplement Y komplement Z minterm karena literal yang lengkap. Kemudian X tambah Z, X plus Z bukan max term karena literal tidak lengkap. Kemudian X komplement ditambah Y ditambah Z komplement merupakan max term karena literal lengkap. Kemudian X Y komplement ditambah Y komplement ditambah Z bukan max term. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dalam bentuk kanonik. Nah, jadi ada dua macam bentuk kanonik, yaitu yang pertama penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP, kemudian perkalian dari hasil jumlah product of sum atau POS. Kemudian fungsi f x y z sama dengan x aksen y aksen z dikatakan dalam bentuk SOP. Kemudian fungsi g x y z dikatakan dalam bentuk. Cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya, untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk kedua peubah. Pada tabel ini dapat dilihat minterm dan maxtermnya, suku, lambang dari minterm dan maxterm. Misalnya X komplement Y komplement, sukunya maka lambangnya M0, sedangkan maxtermnya X plus Y, lambangnya M0. Nah, selanjutnya cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk tiga peubah. Nah, jika ini dimiliki tiga peubah, misalnya X, Y, dan Z, X komplement Y komplement Z komplement, ini merupakan tiga peubah, maka lambangnya M0. Sedangkan untuk maxterm X plus Y plus Z, lambangnya juga M besar, 0. Selanjutnya, jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP atau POS dari tabel dengan cara mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP atau mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POC. Konversi antar bentuk kanonik. Misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan tiga peubah, maka fx, yz sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, dan 7. Dan f komplement adalah fungsi komplement dari f. F komplement x, y, z merupakan jumlah 0, 2, dan 3 sama dengan M0 ditambah M2 plus M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS. Sehingga kita dapat f X, Y, Z merupakan jumlah dari 1, 4, 5, 6, dan 7 dengan V0, 2, 3. Jadi dapat kita simpulkan MJ komplement M kecil J komplement sama dengan M besar J. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang keenam, yaitu gerbang logika. Logika memberikan batasan yang pasti dari suatu keadaan, sehingga suatu keadaan tidak dapat berada dalam dua ketentuan sekaligus. Dalam logika dikenal aturan-aturan berikut. Suatu keadaan tidak dapat dalam keduanya benar dan salah sekaligus. Masing-masing adalah benar atau salah. Suatu keadaan disebut benar bila tidak salah. Dalam aljabar boolean, keadaan ini ditunjukkan dengan dua konstanta. Keadaan benar disimbolkan dengan angka 1 dan keadaan salah disimbolkan dengan angka 0. Nah,
Gerbang logika atau logika gates dapat kita simpulkan adalah suatu perangkat yang menerapkan fungsi boolean sehingga dapat melakukan operasi logika dengan memproses satu atau lebih input atau masukan untuk menghasilkan satu output atau keluaran. Analisis gerbang logika dilakukan dengan aljabar boolean, maka gerbang logika sering juga disebut dengan rangkaian logika. Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi berdasarkan aljabar boolean dengan bilangan biner 1 dan 0, sehingga disebut juga gerbang logika biner. Selanjutnya, logika biner yang digunakan dalam sistem digital yaitu logika biner positif, yaitu logika tinggi ditandai dengan nilai 1 dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Logika biner negatif, logika tinggi ditandai dengan nilai 0 dan logika rendah ditandai dengan nilai 1 atau kebalikannya. Pada pembahasan ini kita akan menggunakan logika biner positif. Kemudian ada macam-macam gerbang logika. Gerbang logika terdiri dari 7 macam yang dikelompokkan ke dalam 2 jenis menurut input dan outputnya. Yaitu yang pertama ada gerbang logika inverter. Gerbang logika inverter atau pembalik merupakan gerbang logika dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan keadaan sinyal masukan. Gerbang yang termasuk ke dalam jenis ini adalah gerbang NOT. Nah, gerbang logika non-inverter berbeda dengan gerbang logika inverter yang sinyal masukannya hanya satu. Untuk gerbang logika non-inverter, sinyal masukannya ada 2 atau lebih sehingga hasil output sinyal keluaran sangat tergantung oleh sinyal masukannya dan gerbang logika yang dilaluinya. Yang termasuk logika non-inverter adalah yang keenam lainnya, yaitu AND, OR, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Gerbang logika juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerbang dasar dan gerbang turunan. Adapun gerbang dasar, ini adalah contoh dari gerbang dasar, yaitu pada rangkaian digital elektronik. Ini merupakan gerbang AND, merupakan gerbang OR, dan ini merupakan gerbang NOT atau inverter. Selanjutnya kita akan membahas apa itu, untuk lebih lanjut kita membahas gerbang OR. Gerbang logika OR yaitu merupakan gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Memiliki konsep seperti 2 buah skalar yang dipasangkan secara paralel. Ekspresi boolean operasi OR yaitu X sama dengan A plus B. X sama dengan A atau B. X bernilai 1 jika A sama dengan 1 atau B sama dengan 1. Nah, ini merupakan simbol dari gerbang OR dan tabel kebenaran dari gerbang OR. Ada gerbang N. Gerbang N, gerbang logika dasar yang memiliki simbol 2 atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Memiliki konsep seperti 2 buah skalar yang dipasangkan secara seri. Ekspresi boolean operasi N. X sama dengan A kali B, X sama dengan A dan B. A bernilai 1 jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Ini merupakan simbol dari gerbang N dan tabel kebenarannya. Ada gerbang NOT. Gerbang NOT merupakan gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Gerbang ini akan menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukannya. Ekspresi boolean pada operasi NOT yaitu X sama dengan A, X sama dengan bukan A. Dengan simbol seperti berikut dan tabel kebenarannya A01, Y10. Perbandingan dari gerbang NOT, OR, dan AND. Dapat kita lihat bagaimana perbandingan simbol dan aljabar booleannya. Kita akan membahas tentang gerbang NAND atau NOT AND. Gerbang NAND merupakan gerbang logika N yang dinotkan.
Gerbang NAND adalah gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Dan ini adalah contoh simbol dari gerbang NAND dan tabel kebenarannya. Keluaran gerbang NAND bernilai 0 bila semua masukannya bernilai 1. Keluaran gerbang NAND bernilai 1 jika ada masukannya yang bernilai 0. Selanjutnya ada gerbang NOR atau NOT OR. Gerbang NOR gerbang logika OR yang dinotkan. Gerbang NOR merupakan gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluar. Nah, ini merupakan simbol dari gerbang NOR dan tabel kebenarannya. Keluaran gerbang NOR bernilai 1 bila semua masukannya bernilai 0. Keluaran gerbang NOR bernilai 0 jika ada masukannya yang bernilai 1. Selanjutnya atau yang terakhir adalah gerbang XOR atau Exclusive OR. Gerbang ini akan menghasilkan keluaran jika masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ini merupakan simbol dari gerbang XOR dan tabel kebenarannya. Kemudian masih ada yang terakhir, yaitu gerbang XNOR atau Exclusive Not OR. Gerbang ini akan menghasilkan keluaran jika semua sinyal masukan bernilai sama atau kebalikan dari XOR. Berlaku ketentuan sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ini merupakan simbol dari XNOR dan tabel kebenarannya. Contohnya yaitu yang pertama, nyatakan fungsi f(x, y, z) sama dengan xy plus x pangkat 1y ke dalam rangkaian logika. Nah, dapat kita jawab seperti pada rangkaian berikut. Nah, ini adalah latihan agar kita dapat mengasah lagi kemampuan kita. Sini ada 1 dan 2 latihan. Untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota provinsi di Jawa Tengah. Kemudian, graf itu dimulai oleh Leonhard Euler pada tanggal 15 April tahun 1707 sampai 18 September pada tahun 1783, yaitu dimulai pada permasalahan jembatan Königsberg Bridge Problem. Di mana V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices. Sama dengan V1, V2, V ke N. Kemudian E sama dengan himpunan sisi atau egels yang menghubungkan sepasang simpul E1, E2 hingga E ke N. Itu G1 merupakan graf sederhana, G2 merupakan graf ganda, dan G ketiga merupakan graf semu. Pada gambar 2, G1 adalah graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan dengan E 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Sedangkan G2 adalah graf dengan V 1, 2, 3, dan 4, dan E sama dengan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, dan 3, 4. Sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Kemudian yang ketiga, G3 adalah graf dengan V1, 2, 3, dan 4. Di mana E sama dengan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3. Sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Sama dengan 1, 3,
dan sisi E4 sama dengan 1, 3 dinamakan sisi ganda. Sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Kemudian pada G3 sisi E8 sama dengan 3, 3 dinamakan gelang atau kalang loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama graf sederhana atau simple graph. Itu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Seperti pada gambar berikut. Graf tak sederhana yaitu unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Ini contoh dari graf tak sederhana. Nah, selanjutnya dua itu yang satu graf ganda atau multigraph, graf yang mengandung sisi ganda. Seperti gambar di bawah. Kemudian yang kedua ada graf semu atau pseudograph, yaitu graf yang mengandung sisi gelang. Seperti gambar 3 gambar berikut. Nah, pada sisi graf dibedakan atas dua jenis, yaitu graf tak berarah, undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah yang disebut graf tak berarah. Seperti pada contoh berikut. Kemudian yang kedua ada graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang tiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Contohnya pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Yaitu G1, G2 ini merupakan graf berarah. G4 merupakan graf berarah, G5 merupakan graf ganda berarah. Ini merupakan tabel dari jenis-jenis graf. Jenisnya yaitu graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi ganda diboleh tidak. Pada graf sederhana, sisinya tak berarah, tidak dibolehkan sisi ganda, dan sisi gelang juga tidak dibolehkan. Graf ganda, sisinya tak berarah, sisi ganda dibolehkan, dan sisi gelang tidak dibolehkan. Graf semu mempunyai sisi tak berarah, sisi ganda dibolehkan, dan sisi gelang dibolehkan juga. Kemudian graf berarah, sisinya berarah, sisi ganda tidak dibolehkan, sisi gelang dibolehkan. Kemudian graf ganda berarah, yaitu sisinya berarah, sisi ganda dibolehkan, dan sisi gelang dibolehkan. Penerapannya dapat kita lihat pada gambar A dan B. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada metana CH4, etana C2H6, dan pada propana C3H8. Kemudian di gambar ini. Juga pada pengujian program akan pada pemodelan mesin jajah atau vending machine. Mesin jajah atau misal mesin jajah yang menjual coklat 15 sen. Nah, ini merupakan bentuk graf kelakuan mesin jajah dengan keterangan A sama dengan 0 sen dimasukkan, B sama dengan 5 sen dimasukkan, C 10 sen dimasukkan, dan D 15 sen atau lebih dimasukkan.
latihan itu gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan sistem setengah kompetisi atau round robin tournament yang diikuti oleh 5 tim. Yang pertama yaitu ada ketetanggaan atau adjacent, yaitu merupakan dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Gambar G1, G2, dan G3. Kedua ada bersisian atau isidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan FJ, FK dikatakan E bersisian dengan simpul FJ atau E bersisian dengan simpul FK. Tinjau graf G1, pada gambar G1 ini, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Dan yang ketiga ada simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3, dapat kita lihat pada G3, simpul 5 adalah simpul terpencil. Kemudian yang sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Kita lihat pada graf N5. Ini merupakan contoh dari graf kosong atau null graph. Panjangnya N dari simpul awal F0 ke simpul tujuan Fn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, V ke N kurang 1, En, V ke N. Sedemikian sehingga E1, V0, V1, E2, V1, V2, En sama dengan Fn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1, lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 4, dan 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Ada siklus, cycle atau circuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Ini contoh dari siklus atau sirkuit. Kemudian yang terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul Fi dan Fj. Dalam himpunan V terdapat lintasan dari Fi ke Fj. Jika tidak, maka G disebut graf tak berhubung atau disconnected graph. Ini merupakan contoh graf terhubung dan ini merupakan contoh graf yang tak terhubung. Jika graf tidak berarahnya terhubung, graf G tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Simpul 1 dan 4 merupakan terhubung kuat karena ada lintasan dari 1 ke 4. Kemudian dari 4 ke 1, lintasan dari 4 ke 1. Dari 1 ke 4, 1, 2, 3, 4, lintasan dari 4 ke 1, 4, 5, 1. Graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah.
terhubung lemah, dan ini merupakan graf berarah terhubung kuat. Apograf atau subgraf dan komplement apograf. Adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Ini adalah contoh dari graf lingkaran. Nah, mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Jadi ingin Yum, jadi ingin sini ya. Minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama 4. Graf G yang himpunannya simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G, V1 dan V2. Ini merupakan contoh dari graf. Jadi seperti berikut. Simpul tersebut dengan notasi dV. Kemudian tunjukkan pada masing-masing simpul. Ini menjadi derajat masuk atau in degree dan derajat keluar atau out degree. Satu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Simpulnya berderajat ganjil selalu genap. Jadi, menurut teorema ini tidak mungkin sebuah graf memiliki simpul berderajat ganjil sejumlah ganjil. Derajat simpul-simpulnya dan derajat simpul adalah banyaknya ruas yang terhubung ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut simpul ganjil bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil, simpul genap bila derajat simpulnya merupakan bilangan genap, simpul bergantung bila derajat simpulnya 1, dan simpul terpencil bila derajat simpulnya adalah 0. Jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2, dan B, 2, 3, 3, 4, 4. Dapat kita selesaikan yaitu yang pertama yang A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil yaitu 9. Yang B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap adalah 16. Lanjut. Oke, dalam matriks ruas B ukuran M kali 2, maka setiap baris matriks menyatakan ruas. Misalnya baris 47 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks adjacency dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N dikali N yang bersifat AIJ sama dengan 1 bila ada ruas FI, FJ, dan 0 bila dalam hal lain. Apa sayang? Ada matriks insiden dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan FG tanpa self-loop didefinisikan sebagai
matriks M berukuran n dikali M sebagai berikut, di mana MIJ sama dengan 1 bila ada ruas EJ berujung di simpul MI dan 0 dalam hal lain. Adjacency, incidence. Kita akan membahas tentang lintasan terpendek. Lintasan terpendek merupakan salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan graf. Jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah lintasan terpendek adalah bagaimana kita mencari sebuah jalur pada graf yang meminimumkan jumlah bobot sisi pembentuk jalur tersebut. Terdapat bermacam persoalan lintasan terpendek, antara lain lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu atau a path shortest path. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, all path shortest path. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, single source shortest path. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu, yaitu intermediate shortest path. Algoritma lintasan terpendek atau shortest path. Yaitu yang pertama ada algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford merupakan algoritma untuk mencari shortest path dengan menghitung jarak terpendek pada sebuah graf atau menghitung semua jarak terpendek yang berawal dari satu titik dotting. Yang kedua ada algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah. Pada setiap langkah dilakukan dengan cara yaitu yang pertama mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh saat itu, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan mencapai optimum global. Seperti berikut. Dari titik kuning ke titik biru. Nah, dapat kita selesaikan pilihan awal yang dipilih algoritma adalah A karena A lebih pendek daripada D. Pilihan selanjutnya hanya satu sehingga tidak ada pilihan lain selain B. Lalu ke C dan ke tujuan akhir, maka jaraknya adalah 10,5, padahal jika menggunakan jalur satu lagi sebesar 7. Begitu seterusnya. Jika jarak A ke B adalah 1000, algoritma ini tidak bisa mundur, sehingga memilih B, padahal nilainya sangat besar. Di sanalah kelemahan algoritma ini, tetapi dengan tidak pernah mundur ke tempat awal untuk mencari jalan alternatif, algoritma ini cepat dalam menyelesaikan pencarian lintasan tercepat. Strategi ini merupakan strategi yang paling terkenal untuk mencari lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra diterapkan pada graf berarah, tetapi selalu benar untuk graf tak berarah. Strategi ini menggunakan strategi greedy sebagai berikut. Pada setiap langkah, ambil sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan sebuah simpul lain yang belum terpilih. Lintasan dari simpul asal ke simpul yang baru haruslah merupakan lintasan yang terpendek di antara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum terpilih. Latihan agar untuk lebih kita bisa mengasah kemampuan kita di rumah. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-11 yaitu pohon. Nah, pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, jadi ciri pohon ini adalah graf yang tak berarah, kemudian terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Kita lihat pada contoh di bawah ini. Yang pertama ini merupakan pohon karena terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Kemudian yang kedua juga pohon, termasuk pohon karena mereka terhubung. Kemudian yang ketiga ini bukan pohon karena mereka tidak terhubung dan mengandung sirkuit. Kemudian yang ketiga juga bukan pohon karena tak terhubung. Hutan atau forest. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Ini merupakan contoh dari pohon hutan tersebut.
Ini merupakan hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Ini merupakan contoh hutan yang kita tahu, yang terdiri dari beberapa pohon. Dan ada sifat-sifat atau properti pohon. Yang pertama ada teorema, misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Kemudian yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Kemudian yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Kemudian yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, yang kedua ada teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Ini ada G, ada T1 yang berbentuk 3 sisi, kemudian ada T2, T3, dan T4. Kemudian setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Kemudian graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Selanjutnya ada pengaplikasian pohon merentang. Pengaplikasian pohon merentang yaitu yang pertama, pada jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang tetap menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Kemudian yang kedua ada perutaian atau routing, pesan pada jaringan komputer. Gambarnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang A ini merupakan pohon jaringan komputer, kemudian yang B ini merupakan pohon merentang multicast. Selanjutnya ada pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum ini merupakan graf terhubung berbobot, mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Nah, pada gambar di bawah ini, yang sebelah kiri ini merupakan pohon yang memiliki 8 simpul, kemudian dapat kita ubah menjadi pohon merentang yang paling minimum pada seperti gambar di bawah ini yang pada sebelah kanan. Ini ada beberapa cara atau beberapa langkah untuk mencari pohon merentang minimum ini atau algoritma prim. Yaitu yang langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Kemudian yang langkah kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam T. Kemudian yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 2 kali. Selanjutnya ini merupakan algoritma prim, yaitu prosedur dari prim, di mana inputnya G yaitu graf, kemudian memiliki output T yaitu pohon. Di sini membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung berbobot G. Yaitu dengan yang pertama, yaitu dengan mencari sisi PQ dari E yang berbobot terkecil. Kemudian PQ dimasukkan kepada T atau pada pohon tadi, yaitu dengan untuk I sama dengan 1 sampai N kurang 2. Itu dengan cara pilih sisi UV dari E yang bobotnya terkecil, namun bersisian dengan simpul di T. Kemudian didapatkan N-nya atau akhirnya sampai diulang menjadi N kurang 2 kali. Kemudian ini merupakan contohnya. Di sini ada pohon merentang yang memiliki 6 simpul. Untuk mencarinya yaitu yang pertama ada sisi minimumnya yaitu pada sisi 1, 2 dengan pohon merentang dengan bobot 10. Kemudian ada sisi yang 26 yang ini bersisian
dengan 26 dengan bobot 25. Kemudian ada sisi minimum yaitu pada sisi 36 dengan bobot 15. Kemudian yang keempat ada sisi 4,6 dengan bobot 20. Kemudian ada sisi yang kelima yaitu 3,5 yang bersisian yaitu 3 dan 5 yaitu dengan bobot 35. Kemudian didapatkan pohon merentang minimum yang dihasilkan seperti gambar ini dengan bobotnya yaitu 105. Kemudian selanjutnya pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Nah, contohnya seperti berikut ini. Ini merupakan contohnya. Di sini dimiliki 3 buah pohon merentang minimumnya, itu pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Pada gambar ini memiliki bobot yang sama yaitu 36. Selanjutnya ada cara mencari pohon merentang minimum yaitu dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, pada algoritma Kruskal ini lebih seperti mengurutkan bobot-bobotnya dari yang kecil ke bobot yang besar. Yaitu yang pertama dengan langkah yang pertama yaitu T-nya masih kosong atau pohonnya masih kosong. Yang kedua yaitu pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T, tambahkan UV ke dalam T. Kemudian langkah yang ketiga ulangi langkah kedua sebanyak N1 kali. Ini merupakan contoh dari algoritma Kruskal ini, itu masih dengan graf input G-nya yaitu graf dan outputnya pohon. Yaitu dimulai dengan T-nya kosong atau pohonnya masih kosong. Kemudian dimasukkan sampai jumlah sisinya menjadi N sampai 1 kali. Kemudian pilih sisi UV dari E yang bobotnya terkecil sehingga membentuk UV tidak membentuk siklus di T. Kemudian diulangi sampai N1 kali. Contohnya di sini ada contoh pohonnya yaitu dengan 6 simpul. Yang pertama kita lakukan yaitu mengurutkan bobotnya dari bobot yang terkecil hingga bobot yang terbesar. Kemudian langkah yang selanjutnya itu ada langkah yang pertama kita buat hutan merentangnya itu simpul-simpul kosong saja yaitu 1 sampai 6. Kemudian langkah yang kedua kita masukkan bobot yang terkecil yaitu yang 10, sisi 1 2. Kemudian yang langkah kedua yaitu kita masukkan sisi 3 dan 6 dengan bobot 15 seperti contoh. Kemudian yang ketiga ada sisi 4 6 dengan bobot 20. Kemudian ada yang keempat, langkah yang keempat yaitu sisi 26 dengan bobot 25. 26 dengan bobot 25. Kemudian selanjutnya langkah kelima yaitu 14 dengan bobot 30 yaitu ditolak jika contohnya kita 14 ini kita buat sirkuit, kita buat garis maka itu akan memutus pohon atau memutus sirkuit, jadi kita tolak. Kemudian langkah yang keenam ada 35 dengan bobot 35. Jadi dapat dihasilkan pohon merentang minimum dengan bobot 105. Nah, ini ada soal latihannya yang dapat kalian kerjakan, yaitu ada soal yang pertama. Diketahui 8 buah koin uang logam, 1 dari 8 koin itu ternyata palsu. Koin yang palsu mungkin lebih ringan atau lebih berat daripada koin yang asli. Misalkan tersedia sebuah timbangan neraca yang sangat teliti, buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu dengan cara menimbang paling banyak hanya 3 kali saja. Latihan yang kedua, contoh soal yang kedua, 3. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.